Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denswada dari kelas S6L NPM 2017 4350 8072. Judul proyek saya itu Sistem Informasi Penerimaan Karyawan menggunakan Java NetBeans. Langkah pertama saya akan menunjukkan desain database penerimaan karyawan. Seperti ini nih penerimaan karyawan, ada kriteria, ada pelamar, ada periode, ada ranking, ada seleksi. Langkah yang kedua itu saya akan menunjukkan demo program aplikasi penerimaan karyawan. Ini demo aplikasi saya itu ada login, ada menu, ada penerimaan karyawan, ada user, ada from pelamar, ada koleksi, ada kriteria. Langkah ketiga itu saya akan kita akan mencoba aplikasinya. Ini saya ada akunnya itu saya buat, ada yang buat pemilik akun tersebut, ini pemiliknya, ada yang buat, saya juga buat user juga, ini beda namanya. Jadi bedaannya itu kalau akun pemilik dia link sini ada hak khasnya juga. Yang langkah ketiga itu langkah keempat kita masuk, kita ada apa aja sih yang di dalamnya. Nah di sini kita ada pelamar, seleksi, kriteria, periode, ranking, laporan itu ada data pelamar, seleksi, filenya itu ada logout keluar, penggunanya itu kayak yang tadi user sama pemilik. Angka pertama itu kita cobain dulu aja. Langkah yang kelima kita cobain dulu pelamar ya. Misalnya itu ID pelamar 2, nama pelamarnya itu Bejo, tempat tanggal lahir kita misalnya itu bulan Juli tanggal 7 2020, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya itu misalnya itu di Jakarta, nomor teleponnya pendidikannya itu S1, IPK-nya dia itu misalnya 3,3, nomor KTP dia kita simpan aja, coba kita klik di simpan. Data berhasil, ini data berhasil, coba kita edit data berhasil, misalnya itu kita edit, diubah ganti namanya itu misalnya Sasa, ganti bulannya ini misalnya Oktober, tanggalnya 15, di lahirnya tahun 1997. Nah, Oktober tanggal 3 tahun 97, jenis kelaminnya perempuan, misalnya alamatnya itu Dito, nomor teleponnya
pendidikannya dia itu S1, IPK-nya dia itu 3,0, KTP-nya dia itu bisa diubah jadi data berhasil. Misalnya kita mau hapus, bisa nggak sih kalau dihapus? Kita klik ini, Udin, data berhasil. Coba kita keluar dulu. Jadi yang pertama tadi langkah yang itu, pelamar akan mengisi formnya itu, mengisi form data pelamar tersebut. Yang keduanya itu kita akan melihat kriteria dia. Dengan adanya form kriteria yang membantu bagian penyeleksian karyawan menjadi lebih mudah sesuai dengan kriteria dari perusahaan. Misalnya itu pelamar, dia kalau udah ngisi form pelamar dia, lalu nanti yang punya aplikasi ini kita lihat dia masuk kriteria perusahaan atau tidak. Dan yang terus ada sini ada form seleksi. Form seleksi itu adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian, yaitu akan diterima atau ditolak. Ini ada ID kriterianya, itu ada nilainya. Kriterianya itu nilainya ada yang 6, ada yang 9, ada yang 8. Coba kita hapus dulu. Kita hapus bisa. Dan di sini ada periode, ada ranking juga. Ranking itu tombol proses berfungsi untuk memproses data karyawan baru setelah mengisi tanggal daftar. Setelah mengisi tanggal daftar beserta kriteria, maka akan tampil seperti ranking para pelamar. Jadi kayak gini. Kita misalnya ini ada kriterianya 3, 4. Lalu hapus dulu ini. Bisa nggak sih kita hapus? Bisa dihapus. Kita keluar. Dan sini kita bisa cetak, ada laporan juga sih di sini. Nah, langkah yang berikutnya itu langkah ke-6, memperlihatkan data hasil transaksi penerimaan karyawan. Di data pelamar, kita laporan data pelamar bisa dicetak. Nah, di sini ada Agus, di sini ada Sasa. Bisa dicetak juga. Di sini ada laporan seleksi, kita cetak. Kemudian seleksinya itu ada yang dapat nilai 6, ada yang dapat nilai 9. Ini ID-nya. Jadi yang lama perusahaan tersebut itu ribuan.
Nah ini yang nomornya itu banyak, misalnya dari puluhan sampai ribuan. Jadi ntar di sini akan bisa dicetak, bisa di print juga. Sebelum ini terjadi, jadi ada firma juga. Coba kita tengok dulu bentar. Mana ya? Nah, ini kan tadi kan ada laporan nih. Yang ini buat dicetak, bisa di print juga. Jadi ini ada misalnya yang tadi ID pelamar itu kita tulis 4 ID pelamaran, terus ID kriterianya dia itu 4 juga. Nama pelamarnya itu Raffi. ID kriterianya dia itu buat masuk perusahaan tuh misalnya dapat 8, terus nilainya dia itu lumayan sih, bagus. Nah misalnya itu saya kasih 85, coba kita simpen. Ini kalau udah disimpan, coba mana sih nomor 4. Nah ini di sini ya, coba kita keluar dulu, kita ngecek di cetak datanya. Raffi ada. Nah ini kita keluar. Nah, mungkin periode juga ada, bisa digunakan semua. Ini rankingnya juga bisa digunakan semua. Udah, jadi sekian aplikasi saya. Mohon maaf bila masih ada yang kurang atau kurang bagus. Mungkin nanti bisa saya perbaiki lagi. Sekian. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila agak mengecewakan dan bila omongan saya masih kurang lancar, mohon maaf dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.